Ya, bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang kedua pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester 1, yaitu membahas tentang menghindari perilaku tercela. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Untuk ketua kelas dimohon memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Dan mudah-mudahan dengan bacaan doa tersebut kita dalam mencari ilmu diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran ini dimulai, untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa, ya alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kesiapan dalam proses pembelajaran kita pagi hari ini, baik dari tempat ataupun segi kerapian dari anak-anak sekalian. Untuk dari segi kerapian tempat pakaian, alhamdulillah sudah rapi semua. Untuk kerapian kelas ini masih banyak ada sampah. Silakan untuk murid-murid, untuk anak-anak bisa mengambil sampahnya terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini dimulai. Ya, sudah semuanya? Sudah. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran murid-murid, yang mana Bapak akan pengen tahu mana yang hadir dan mana yang tidak hadir. Ya, ini alhamdulillah sudah hadir semua. Untuk pertemuan kali ini saya mengingatkan kembali dengan pertemuan selanjutnya yang kemarin, yang mengulas pertemuan yang kemarin tentang perilaku ataupun aliran-aliran dari pengertian ilmu kalam dan apa itu ilmu kalam dan lain-lainnya. Untuk pertemuan yang sekarang kita mempelajari tentang menghindari perilaku tercela. Sebelum itu saya mengingatkan sedikit bahwasanya kita dalam mencari ilmu itu wajib, ya. Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah. Untuk itu betapa pentingnya kita untuk mencari ilmu. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan menghindari perilaku tercela, yang mana ada 3 poin yang sangat penting dalam pembelajaran ini, yaitu 1, mengetahui perilaku atau pengertian perilaku menghindari perilaku tercela. Yang kedua untuk menghindari ataupun dampak negatif dari larangan perilaku tercela. Yang nomor 3, hikmah perilaku menghindari perilaku tercela. Itu poin penting yang kita akan pelajari, bahwasanya tujuan pembelajaran kita yaitu 1, anak-anak mampu mengetahui perilaku dosa besar ataupun perilaku tercela. Yang kedua, siswa anak-anak mampu mengetahui dampak negatif dari larangan perilaku tercela. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui ataupun memahami hikmah perilaku perilaku menghindari larangan tercela. Itu 3 poin yang sangat penting. Untuk itu mari kita pelajari apa itu yang namanya perilaku dosa besar. Ya, kita lanjut. Untuk poin penting yang kita pelajari, 1, macam-macam perilaku dosa besar ataupun perbuatan tercela. 1, perilaku mabuk-mabukan. 2, perilaku judi. 3, perilaku zina. Yang keempat, perilaku mencuri. Yang kelima, perilaku mengkonsumsi narkoba. Itu macam-macam perilaku dosa besar. Untuk yang selanjutnya, pengertian perilaku dosa besar ataupun dosa tercela.
pengertian perilaku tercela. Satu, perilaku mabuk-mabukan adalah kegiatan mengkonsumsi minum-minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Istilah di atas adalah khomer, ya, bahwasanya perilaku tercela pertama yaitu satu, mabuk-mabukan. Yang kedua, perilaku judi. Perilaku judi adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi dan peristiwa. Itu perjudian, ataupun dalam pengertian lain yaitu judi adalah mengadu nasib, sesuatu yang mengadu nasib dengan satu aksi ataupun peristiwa, itu judi. Untuk perilaku yang selanjutnya yaitu perilaku zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syara. Itu perilaku zina. Jadi kalau ada seorang laki-laki dan perempuan belum nikah atau belum ada status yang sah dengan hukum syara, maka perilaku tersebut yaitu perbuatan zina. Yang keempat, perilaku mencuri. Perilaku mencuri adalah kegiatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Perilaku mencuri, mengambil hak orang lain ataupun mengambil barang milik orang lain tanpa adanya suatu izin, itu mencuri. Yang terakhir, perilaku mengkonsumsi narkoba. Perilaku mengkonsumsi narkoba adalah kegiatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan dengan mengkonsumsi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Jadi perilaku mengkonsumsi narkoba itu ya mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun yang dapat menghilangkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu akibat negatif perilaku dosa besar. Satu, perilaku mabuk-mabukan. Akibat negatif perilaku dosa besar, melanggar aturan agama. Dua, terlarang melaksanakan ibadah. Tiga, menghias diri dengan kekotoran dan kekejian, menimbulkan kejahatan di masyarakat. Itu akibat negatif perilaku dosa besar dari perilaku mabuk-mabukan. Yang nomor dua, perilaku judi. Perilaku judi akibat negatif dari perilaku dosa besar tersebut. Satu, perbuatan rijs atau perbuatan yang kotor, yang menjijikan dari manusia. Dua, judi perilaku setan. Yang ketiga, merusak ukhuwah di antara muslim. Yang keempat, sarana setoniyah untuk melupakan zikrullah dan sholat. Yang nomor tiga, perilaku zina. Akibat negatif perilaku zina, satu, merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Dua, merusak identitas keturunan. Tiga, menimbulkan penyakit. Yang nomor empat, perilaku mencuri. Akibat negatif perilaku tersebut, satu, ketidaktenangan dalam hidup. Dua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tiga, ditolak semua amal ibadahnya. Empat, menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, perilaku mengkonsumsi narkoba. Yang akibat negatif yaitu satu, gangguan pada sistem saraf. Dua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, sering sakit kepala. Yang keempat, akan berakibat fatal jika menjadi overdosis. Poin yang selanjutnya,
hikmah larangan perilaku dosa besar. 1. Perilaku mabuk-mabukan. Hikmahnya larangan perilaku tersebut mengkonsumsi khamar, di samping ada manfaatnya tetapi keburukannya yang ditimbulkan jauh lebih besar. 2. Pengharaman mengkonsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, sanksi hukum yang diterapkan pada pengonsumsi khamar pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah. Yang kedua, perilaku judi. Hikmah larangan perilaku judi. 1. Melatih diri untuk sabar. 2. Menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri. 3. Menjadikan orang yang tekun dan terus semangat berusaha sesuai dengan kebenaran. Yang terakhir, memupuk rasa malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang terakhir, perilaku zina. 1. Terbatasnya masyarakat dari kekacauan keturunan. 2. Menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. 3. Menghindari diri dari perilaku yang dilarang Allah. Yang selanjutnya, perilaku mencuri. Hikmah larangan dari perilaku mencuri. 1. Menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Yang terakhir, hikmah larangan yaitu perilaku mengkonsumsi narkoba. 1. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang. 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Masyarakat terhindar dari kebencian. 4. Menjaga hati agar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengkonsumsi narkoba dapat mengganggu kesehatan jasmani dan rohani. Itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Pentingnya kita mempelajari perilaku-perilaku tercela agar kita hidup di dunia ini baik-baik saja dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu jam pelajaran kita sudah selesai, kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari, yang mana bisa kita lihat di sini kesimpulan dari materi tersebut. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, Bapak akan sedikit mengulas ataupun menanya tentang apa itu perilaku dosa besar, yang mana saya akan bertanya kepada salah satu murid saya yang bernama Reza, apa itu perilaku judi? Oke, bagus. Untuk penjelasannya sedikit memuaskan. Untuk yang selanjutnya, Bapak akan mengasih tugas untuk pada pertemuan ini, yaitu 1. Meresum kembali materi-materi yang telah Bapak jelaskan. Untuk yang kedua, anak-anak mencari dalil kenapa kita harus menjauhi larangan-larangan atau perilaku dosa besar yang tadi kita telah bahas. Untuk yang ketiga, tugas dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Yang keempat, pelajarilah materi yang akan datang, yaitu tentang perilaku-perilaku baik ya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas dari Bapak. Untuk itu pelajaran kita sudah selesai. Apabila banyak kesalahan dari Bapak, baik dari tutur kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hidup di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.